Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Arini dengan NPM 078 akan praktikum tentang pengaruh medium terhadap besar sudut yang dihasilkan dalam pemantulan dan pembiasan cahaya dengan media PET simulation. Kemudian adapun tujuannya yaitu mahasiswa mengetahui perbandingan sudut datang dan sudut pantul dari prinsip pemantulan cahaya, serta mahasiswa mengetahui prinsip pembiasan cahaya dengan indeks medium yang berbeda dengan perbandingan sudut datang dan sudut bias yang dihasilkan. Kemudian hipotesisnya yaitu yang pertama, besar sudut yang dihasilkan sama antara sudut datang dan sudut pantul pada proses pemantulan. Kemudian yang kedua, besar sudut pantul dan biasnya berbeda dengan proses pembiasan cahaya baik dengan indeks medium yang berbeda. Kemudian yang ketiga, sinar dari medium yang kurang rapat menuju medium yang rapat, besar sudut biasnya akan semakin kecil. Sedangkan dari medium yang rapat menuju medium yang rapat, besarnya sudut biasnya akan semakin besar. Untuk landasan teorinya yaitu cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dipancarkan suatu sumber cahaya tertentu menurut Halliday 2007. Kemudian cahaya diasumsikan bergerak lurus dan sebagian dibiaskan dan dipantulkan ketika mengenai suatu permukaan menurut Nolan 2007. Apabila sebekas cahaya atau sinar mengenai suatu medium atau berpindah dari medium satu ke medium yang lain, maka akan mengalami dua gejala yaitu pemantulan dan pembiasan. Namun karena sifat medium dua gejala tersebut salah satu lebih dominan daripada yang lain, jika berkas cahaya mengenai cahaya, maka gejala yang lebih dominan adalah pemantulan dibandingkan dengan pembiasan. Kemudian begitu juga bila berkas cahaya mengenai benda bending seperti air, lensa, maka gejala yang lebih dominan adalah pembiasan. Kemudian perbedaan cepat lambat cahaya antara satu medium dengan medium lain menyebabkan peristiwa perubahan arah, rambat, pembelokan cahaya pada batas dua medium tersebut. Jika seberkas cahaya memiliki bidang batas antara dua buah medium yang berbeda tingkat kerapatannya, cahaya akan mengalami perubahan arah rambat atau belokan. Peristiwa pembelokan cahaya pada batas dua medium disebut pembiasan. Nah, kemudian untuk variabel praktikumnya yaitu variabel bebas, yaitu panjang sinar, sudut datang, kemudian medium yang bergantian atau medium yang kedua. Kemudian variabel terikat yaitu sudut pantul dan sudut bias. Kemudian variabel kontrolnya yaitu medium 1, warna sinar, dan media PET simulation. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah laptop atau komputer, kemudian ada alat tulis dan PET simulation. Nah, untuk langkah percobaannya langsung saja. Selanjutnya saya telah menyiapkan bending leg yang pada medium satunya yaitu udara sebesar indeks biasnya sebesar 1000. Kemudian dalam pemantulan cahaya kita menggunakan medium duanya yaitu S sebesar indeks biasnya 1,31. Sudutnya yaitu sebesar 10 derajat. Untuk mengetahui sudut kita pencet angles. Kemudian kita tentukan sudut yang akan sudutnya yaitu sebesar 10 derajat. Hasilnya yaitu sudut pantulnya tetap 10 derajat dan untuk
indeks biasnya yaitu sebesar 7,6 derajat. Kemudian dalam medium kedua yaitu alkohol etil sebesar indeks biasnya 1,36. Nah, dengan sudut yang sama yaitu 10 derajat. Hasilnya untuk sudut pantulnya, sudut datangnya 10 derajat dan sudut pantul yang dihasilkan yaitu 10 derajat. Kemudian untuk indeks biasnya yaitu sudut biasnya yaitu 7,3 derajat. Kemudian untuk medium yang kedua yaitu benzena yang dengan indeks bias sebesar 1500. Nah, kemudian dengan sudut 20 derajat kita ubah sudutnya menjadi 20 derajat. Nah, untuk sudut 20 derajat ini sudut datangnya sebesar 20 derajat dan untuk sudut pantulnya sama dengan sudut datang yaitu 20 derajat. Kemudian untuk sudut biasnya membentuk sudut sebesar 13,2 derajat. Kemudian untuk medium yang keempat atau medium 2 yang kita ubah pada percobaan yang keempat ini yaitu natrium klorida yang sebesar indeks biasnya 1530. Dengan sudut datangnya juga sama yaitu sebesar 20 derajat dengan membentuk sudut pantul yaitu sama dengan sudut datangnya yaitu 20 derajat. Kemudian untuk sudut bias yang dihasilkan yaitu sebesar 12,9 derajat. Kemudian yang terakhir untuk percobaan medium yang kedua yang kita ubah yaitu mengenai pemantulan gliserol dengan indeks bias yaitu 1,48 atau 1480. Dengan sudut datangnya yaitu 40 derajat. Kita ubah sudut datangnya menjadi 40 derajat. Datangnya yaitu 40 derajat, maka sudut pantul yang dihasilkan sama yaitu 40 derajat. Kemudian untuk sudut bias yang dihasilkan yaitu 25,8 derajat. Nah, untuk sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.